Tunggu. Susanshi buru-buru menyela Tang Wutong, dan ekspresinya berubah serius juga. Wutong, maksudmu Yu Hao gagal setelah dia mencoba melakukan fusi jiwa bela diri denganmu? Tang Wutong mengangguk dan menjawab, ya? Ekspresi Susanshi segera berubah. Dia menyerbu keluar dari kantin. Ekspresi Jiang Nanan juga berubah. Cara dia memandang Tang Wutong juga sedikit berubah. Tang Wutong bingung ketika dia bertanya, Saudari Nanan, apa yang terjadi? Bukankah kalian berdua hanya setuju bahwa fusi jiwa bela diri tidak terlalu umum? Jiang Nanan tertegun saat dia memandangnya, seolah-olah dia akan melihatnya. Tang Wutong merasa sangat tidak nyaman saat dia diawasi, dan mengerutkan alisnya. Ada apa dengan kalian semua? Kalian semua bertingkah aneh. Jiang Nanan menghela nafas dan berkata, kami salah. Mungkin kita semua salah. Kami tidak menyangka akan seperti ini. Ekspresi Tang Wutong berubah sedikit suram. Bisakah kamu lebih jelas dengan kata-kata kamu? Apakah kamu harus begitu tidak jelas? Jiang Nanan menggelengkan kepalanya dan berkata, Wutong, aku minta maaf untuk semua ini. Aku minta maaf kepada kamu atas nama Yu Hao. Perubahannya tidak ada hubungannya dengan kamu, juga tidak marah kepada kamu. Hai. Tang Wutong bingung ketika dia bertanya, lalu apa yang terjadi? Ketika dia makan sarapan sebelumnya, dia sepertinya sudah gila. Ekspresi matanya kosong. Pandangan tak tertahankan melintas di mata Jiang Nanan saat dia menjawab, Yu Hao terlalu menyedihkan. Baiklah, izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Ketika Yu Hao pertama kali datang ke Akademi Shrek, dia hanya seorang pemuda biasa. Dia hanya berhasil memasuki akademi dengan menggunakan kuota sekte Tang. Jika dia menjalani pemeriksaan biasa, dia tidak akan bisa lulus. Tang Wutong langsung tertarik pada cerita ini. Meskipun dia merasa bahwa Huo Yu Hao adalah seorang lecer yang mencoba memeluknya, dia sangat menyadari kemampuan Huo Yu Hao. Dia adalah sage jiwa yang bahkan belum berumur 20 tahun. Dia bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Jika dia bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Shrek, maka standar Akademi Shrek terlalu tinggi. Jiang Nanan terus berkata, setelah memasuki akademi, dia tinggal di asrama seperti banyak siswa lainnya. Dia punya teman sekamar bernama Wang Dong. Segera, mereka menjadi teman baik. Mereka bekerja keras, belajar, dan berkultivasi bersama. Meskipun Yu Hao tampak sangat biasa pada awalnya, ia melakukan lebih banyak pekerjaan daripada orang lain. Segera, dia menunjukkan potensinya di akademi. Di sisi lain, Wang Dong memiliki bakat bawaan. Dengan mereka berdua bekerja bersama, mereka berhasil menjadi juara penilaian mahasiswa baru. Setelah ini, mereka berkompetisi di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Mereka tampil gemilang, dan akhirnya memenangkan turnamen, berkontribusi besar bagi akademi. Seiring berjalannya waktu, kemampuan semua orang tumbuh secara signifikan. Sebagai siswa pertukaran, Huo Yu Hao pergi ke Kekaisaran Sanmun untuk belajar. Persahabatannya dengan Wang Dong semakin erat. Setelah itu, mereka bertemu sekali lagi saat kencan buta di akademi. Di sana, dia menemukan bahwa teman sekamar yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun sebenarnya adalah seorang wanita. Dia bukan Wang Dong, tapi Wang Dong Er. Perubahan gendernya ini juga menyebabkan hubungan mereka berubah. Segera, mereka menjadi pasangan yang membuat semua orang iri. Namun, Donger tampaknya memiliki semacam penyakit bawaan. Untuk menyelamatkannya, Yu Hao pergi ke setting Sun Forest, tempat yang sangat berbahaya. Dia menderita luka kritis, tetapi membawa kembali harta berharga. Ketika dia kembali ke akademi, dia berada di ambang kematian. Akademi melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya, dan berhasil melestarikan hidupnya. Namun, dia lumpuh, dan tidak bisa berjalan lagi. Setelah itu, kami berpartisipasi dalam turnamen yang sama untuk kedua kalinya. Ketika Kekaisaran Sanmun menargetkan semua pesaing turnamen, kami terpaksa melarikan diri ke tempat yang disebut Yin Yang Love Quarrying Valley. Donger terluka di sana, dan koma. Jiang Nanan menceritakan kisah Huo Yu Hao dan Wang Dong Er ke Tang Wutong. Tang Wutong sedikit tersesat pada awalnya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi terharu ketika mendengar cerita itu. Yu Hao tidak bisa menemukan Donger begitu saja. Dia tidak tahu kemana dia pergi sampai dia bertemu denganmu. Jiang Nanan menatap Tang Wutong dengan dalam. Tang Wutong mengerutkan alisnya. Maksudmu Wang Dong Er dan aku terlihat serupa?
Jiang Nanan mengangguk dalam hati. Tang Wutong mendengus dan berkata, ada ribuan orang di benua Douluo. Apa yang aneh bahkan jika kita mirip? Kalian semua mengenali orang yang salah. Jiang Nanan menghela nafas dan berkata, kami awalnya mengira kamu adalah Donger, hanya saja kamu telah kehilangan ingatanmu. Sekarang sepertinya kita salah orang. Yu Hao bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya karena dia mengkonfirmasi hal ini. Oh, bagaimana dia melakukannya? Hanya karena jiwanya tidak dapat bergabung dengan aku? Itu lelucon. Jiang Nanan berkata, jiwa bela diri seseorang dapat berubah. Namun, sangat sulit untuk mengubah jenis kekuatan jiwa seseorang. Jiwa bela diri Yu Hao dan Donger benar-benar cocok satu sama lain. Mereka berdua memiliki jiwa bela diri kembar. Dengan perpaduan jiwa bela diri kembar mereka berhasil melepaskan 4 keterampilan fusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum mereka berhasil tumbuh kuat, mereka mampu mengalahkan lawan yang lebih kuat dengan keterampilan fusi mereka. Mereka bahkan menyebut perpaduan kekuatan jiwa mereka Hao Dong Power. Ketika Huo Yu Hao meminta kamu untuk menggabungkan jiwa bela diri kamu dengannya kemarin, niat utamanya seharusnya untuk mengkonfirmasi apakah kamu Dong Er atau tidak. Jika kekuatan jiwamu bisa melebur, maka sudah pasti kau adalah Donger. Tapi sekarang, sepertinya, kita semua salah. Bagi Yu Hao, dia kehilangan harapan. Dapat dimengerti bagaimana dia merasa tersiksa saat ini. Maaf, Wutong. Kami mungkin telah menyebabkan masalah kamu. Tapi tolong mengerti dia. Dia bahkan belum berusia 19 tahun, tapi dia sudah terlalu banyak mengalami. Dia membawa terlalu banyak rasa sakit. Tidak mudah baginya untuk mencapai di mana dia hari ini dan bertahan sejauh ini. Bahkan jika kamu bukan Donger, dapatkah kamu memperlakukannya lebih baik? Setidaknya melihat kamu dapat membantu meringankan kerinduannya akan Donger. Tang Wutong diam, tetapi mengangguk dengan lembut. Jadi sebenarnya ada begitu banyak lapisan pemikiran. Kamu seharusnya memberitahu aku sebelumnya. Meskipun aku bukan Wang Donger, sepertinya dia bukan orang jahat. Sister Nanan, terima kasih telah memberitahu aku semua ini. Kamu bisa pergi dan makan sekarang. Baik. Jiang Nanan mengakui kata-katanya. Ada pandangan yang hilang di matanya. Dia berdiri, dan pergi untuk sarapan sendiri. Tang Wutong juga berdiri setelah duduk sebentar. Dia melambai pada Jiang Nanan sebelum kembali ke tendanya sendiri. Huo Yu Hao, Wang Donger. Tang Wutong agak linglung saat dia berdiri di tendanya. Wang Donger juga memiliki jiwa bela diri kembar. Dia mengangkat tangan kirinya saat dia menundukkan kepalanya. Garis-garis cahaya emas gelap melonjak, dan aura yang kuat perlahan-lahan dirilis. Di tenda tetangga. Ketiga senior, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir. Huo Yu Hao tersenyum ketika berbicara dengan Susanshi. Susanshi telah bergegas dan menghiburnya. Semakin banyak Huo Yu Hao mengklaim bahwa dia baik-baik saja, Susanshi semakin khawatir. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, dia mengerti Huo Yu Hao dengan sangat baik. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Setelah mengetahui bahwa Tang Wutong bukan Wang Donger, Huo Yu Hao pasti hancur. Yu Hao, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak baik-baik saja, kita bisa pergi. Kami dapat mengikuti kamu untuk menemukan Donger. Kami akan dapat menemukannya. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Kita bisa bicara ketika semuanya selesai dan perang berakhir. Benua sangat luas, kami tidak akan mencapai apapun jika kami mencari tanpa tujuan. Ketiga senior, pergi dan sarapan. Setelah semua orang selesai makan, kita akan membahas rencana malam ini. Kita masih perlu berkoordinasi dengan militer agar mereka dapat memperkuat kita. Baik. Susanshi tahu bahwa tidak ada yang bisa dia katakan, melihat bahwa Huo Yu Hao tampak begitu acuh tak acuh. Dia menepuk pundak Yu Hao sebelum berjalan keluar dari tendanya. Saat dia melihat Susanshi pergi, senyum Huo Yu Hao perlahan berubah pahit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku sudah benar-benar dewasa. Aku sangat kesakitan, tapi aku bisa menerimanya. Jika ini adalah masa lalu, aku mungkin akan pingsan. Setelah selesai mengejek dirinya sendiri, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia belum beristirahat malam sebelumnya. Dia perlu waktu untuk memulihkan energinya sekarang. Dia sudah memikirkannya. Meskipun Tang Wutong bukan Wang Donger,
Setidaknya dia tahu bahwa Wang Donger baik-baik saja. Setelah perang usai, dia akan meletakkan segalanya dan mencari jejaknya di seluruh benua. 2 jam kemudian, matahari telah sepenuhnya terbit, tenda komandan garis depan dari tentara lapangan barat laut Star Luo Empire. Ada sebuah meja di tengah tenda. White Tiger Duke dan Princess Jiuju berdiri di sekitar meja. Selain mereka berdua, hanya ada Huo Yuhao dan sisanya dari Akademi Shrek. Bahkan tidak ada penjaga di tenda besar. Ini semua sesuai dengan instruksi White Tiger Duke. Misi pengintaian yang akan dilakukan Huo Yuhao terlalu penting bagi Kekaisaran Bintang Luo, dan mereka harus merahasiakannya, mencegah bocornya informasi. Jadi, hanya 10 dari mereka yang ada di sana. Adik kecil Huo, ceritakan tentang rencanamu, tanya White Tiger Duke kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao terdiam sesaat sebelum berkata, Duke, kamu bisa memanggil aku dengan nama aku. Dari segi usia, kamu adalah tetua aku. Tidak pantas bagimu untuk memanggilku, adik lelaki. Meskipun ada kesalahpahaman antara dia dan White Tiger Duke, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa White Tiger Duke adalah ayahnya. Dai Hao tertawa dan berkata, baiklah, aku akan memanggilmu Yuhao, seperti yang mulia. Huo Yuhao merasa sangat senang ketika ayahnya memanggilnya Yuhao. Setelah mengambil nafas panjang untuk menenangkan dirinya, Huo Yuhao melihat ke meja dan berkata, ini rencanaku. Seperti yang aku sebutkan kemarin, kami akan melakukan misi pengawasan kami di ketinggian. Dalam hal posisi, aku memilih ini. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya keemasan melesat dari ujung jarinya, menuju ke suatu titik di atas meja. Setelah melihat posisi yang dipilih Huo Yuhao, Duke Harimau Putih dan Putri Jiu-Jiu tercengang. Keduanya mengangkat kepala dan menatap tajam pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menunjuk ke puncak gunung tertinggi di pegunungan Mingdou. Lebih penting lagi, di tempat itulah cahaya Dewa Kematian pertama kali dilepaskan. Putri Jiu-Jiu ragu-ragu. Yuhao, semakin tinggi puncak gunung, semakin berbahaya bagimu. Pasti ada alat pengintai jiwa di sana. Kenapa kita tidak mengubah posisi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tempat Raman adalah tempat paling berbahaya. Secara alami, mereka akan tahu bahwa itu adalah tempat Raman. Inilah sebabnya mereka mungkin tidak menaruh perhatian pada hal itu. Aku berharap bahwa kerajaan akan berkoordinasi dengan aku dan menyergap mereka dari sisi ini dan itu. Saat dia berkata, dia menunjuk kedua titik di ujung yang berlawanan dari pegunungan Mingdou. Tunggu sebentar, Yuhao, Duke Macan Putih tiba-tiba berkata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan mendalam di matanya. Dia berkata, jujur saja, tempat ini yang baru saja kamu tunjukkan sebenarnya adalah tempat yang paling ingin kami pantau. Namun, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi ke sana. Kata-katanya yang kontradiktif membuat Huo Yuhao merasa hangat dan nyaman. Dibandingkan dengan Putri Jiu-Jiu, sepertinya dia lebih berbelas kasih. Mengapa? Su Sanxi bertanya dengan ragu. White Tiger Duke memandangi Putri Jiu-Jiu, yang merah karena malu sekarang. Dai Hao mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke puncak tertinggi. Di tempat inilah 2000 tuan jiwa yang setidaknya jiwa sage terbunuh, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Aku tidak bisa membiarkan Yuhao mengambil risiko ini. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang dari Shrek segera mengerti. Mereka telah mendengar tentang cahaya Dewa Kematian sebelumnya. Mereka tidak berharap Dewa Kematian, yang dekat dengan alat jiwa kelas 10, akan berada di sana. Dai Hao menghela nafas dan berkata, aku yakin kalian semua bisa menebak. Itu benar, disitulah Dewa Kematian Kekaisaran Bulan Matahari berada. Terang kematian itu adalah pengalaman yang tragis bagi kita. Aku yakin kamu dapat memahami betapa terbatasnya informasi kami tentang Dewa Kematian. Selain itu, terletak di puncak gunung tertinggi. Karena itu aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Yuhao. Su Sanxi menghela nafas dan berkata, kamu memang tidak bisa mendekati alat jiwa itu. Yuhao, tempat ini yang kamu pilih adalah yang paling berbahaya. Aku tahu, jawab Huo Yuhao dengan tenang. Kamu tahu? Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku tahu. Aku juga seorang insinyur jiwa. Jika aku memiliki alat jiwa yang kuat seperti Dewa Kematian, aku pasti akan menempatkannya di puncak tertinggi. Jika aku tidak ingat salah, jarak efektif Dewa Kematian adalah 5000 meter.
Untuk menyeberangi pegunungan Mingdou, seseorang harus mendaki gunung secara alami. Dewa kematian dapat menutupi langit dan tanah pada saat yang bersamaan. Itu di tempat yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan destruktifnya. Itulah sebabnya aku berharap Dewa Kematian berada di puncak gunung ini ketika aku memilihnya. Namun, tempat paling berbahaya juga tempat paling aman. Tidak peduli seberapa cerdas insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon, mereka tidak akan mengharapkan target kita menjadi Dewa Kematian. Alat jiwa ini adalah ancaman terbesar kita. Jika kita dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang hal itu, mungkin akan membuatnya lebih mudah bagi kita untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Dai Hao mengerutkan alisnya dan berkata, "Tidak, itu terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada kamu, bagaimana aku bisa menjelaskan ke Shrek Academy? Keberanianmu terpuji, tapi aku tidak bisa membiarkanmu membuat pilihan yang tidak bertanggung jawab." Huo Yuhao melunak ketika dia melihat tatapan penuh tekad di mata Dai Hao. Sehubungan dengan posisi Dewa Kematian, Dai Hao tidak menyembunyikan apapun. Jika dia mempertimbangkan manfaat bagi Kekaisaran, dia pasti bisa membiarkan Huo Yuhao melakukan pengawasan. Jika dia berhasil, Star Luo Empire akan mendapat manfaat besar. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan segalanya. Tidak heran bawahannya begitu loyal kepadanya. White Tiger Duke sangat berpengaruh di militer. Akan lebih bagus jika dia bukan ayah Huo Yuhao. Jika itu masalahnya, Huo Yuhao mungkin benar-benar mengorbankan segalanya untuk membantunya. Melihat Huo Yuhao yang terlihat bingung, Dai Hao melanjutkan berkata, "Pilih tempat lain. Kami akan terus berkoordinasi dengan kamu. Bahkan jika kamu ingin mensurvei posisi di mana Dewa Kematian berada, kita harus mencobanya dari tempat lain terlebih dahulu. Kami harus memastikan bahwa kamu akan aman sebelum merencanakan hal lain." Huo Yuhao terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Adik macan putih, aku benar-benar percaya diri. Paling baik jika kita mencobanya untuk pertama kali karena ini yang paling mendadak. Pasti ada banyak alat jiwa di sekitar Dewa Kematian. Namun, jangkauannya terbatas. Di antara mereka, beberapa alat jiwa yang dapat mendeteksi aku hanya efektif dalam jarak dekat. Juga, kamu sudah menyadari betapa bagusnya kemampuan deteksi aku. Jika itu searah, aku dapat memeriksa hal-hal dari jarak hingga 7 km. Ini berarti bahwa aku bahkan tidak perlu memasuki kisaran efektif cahaya Dewa Kematian untuk mensurveinya. Adapun seberapa banyak aku bisa mengetahuinya, itu akan tergantung pada keberuntungan aku." Duke Harimau Putih terpesona ketika mendengar Huo Yuhao menyebutkan jarak 7 km. Sebagai Douluo berjudul, dia pasti menyadari betapa pentingnya memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Semakin sulit untuk maju lebih jauh begitu seseorang menjadi Douluo berjudul. Ada dua hambatan yang sangat penting untuk diatasi di sepanjang jalan. Pertama, tubuh Douluo berjudul harus mampu menahan lebih banyak kekuatan jiwa. Kedua, gelar Douluo harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengendalikan dan memanggil kekuatan jiwanya yang ditingkatkan. Keduanya diperlukan. Atlet Douluo hanya bisa mencapai tingkat berikutnya jika kedua faktor berjalan beriringan. Perbedaan antara setiap tingkatan setelah menjadi titlet Douluo sangat luar biasa. Huo Yuhao mengatakan bahwa ia dapat mensurvei hingga 7.000 meter dalam satu arah. Itu adalah pertama kalinya Dai Hao mendengar kekuatan spiritual yang sangat besar. Di antara semua Douluo berjudul yang dia tahu, dia tidak tahu siapa yang sekuat itu. Memiliki kekuatan spiritual yang kuat sangat sempurna untuk tujuan pengawasan. Bahkan dengan alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire, mereka seharusnya tidak dapat mendeteksi dia dari jarak seperti itu. Huo Yuhao seperti alat jiwa kelas 9. Su Jiujiu sangat bersemangat dan menatap Dai Hao. Menyusun. Niatnya segera dipahami. Bagi Kekaisaran Luo Bintang, memeriksa Dewa Kematian terlalu penting. Dai Hao menarik napas dalam-dalam dan memandang Huo Yuhao dengan serius sebelum bertanya, "Jika kamu benar-benar ingin mensurvei Dewa Kematian, bagaimana kamu ingin kami mendukung kamu?" Huo Yuhao menjawab, "Aku ingin kamu berpura-pura menyerang untuk menarik perhatian Kekaisaran Matahari Bulan dan menciptakan kesempatan bagi aku. Pada saat yang sama, aku membutuhkan Douluo berjudul yang mahir terbang untuk mengirim aku tinggi ke langit. Semakin tinggi semakin baik. Minimal 5.000 meter. Jika ketinggian yang lebih besar dimungkinkan, aku harap kamu dapat mengirim aku lebih tinggi. Itu bahkan akan lebih aman." Duke Harimau Putih sedikit mengangguk dan berkata, "Yuhao, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kamu percaya diri? Bahkan jika kamu tidak berhasil,
Tidak apa-apa. Aku perlu memastikan keselamatan kamu. Dai Hao sangat terkesan dengan kata-kata Huo Yuhao. Saat ini, tentara lapangan barat laut kurang dalam pengawasan. Kedatangan Huo Yuhao akan sangat membantu mereka dalam aspek ini. Jika dia tidak membual, Kekaisaran Luo Bintang akan sangat membantu dalam perang ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tidak ada yang absolut di dunia ini, dan setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Aku secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menjamin keselamatan aku sendiri. Aku 80% yakin bahwa aku akan melalui tanpa cedera. Tapi aku hanya 20 hingga 30% yakin dengan jelas mengawasi Dewa Kematian. Bagaimanapun, itu adalah alat jiwa nomor 1 di Kekaisaran Sun Moon. Aku yakin ada banyak batasan tentang itu. Bahkan jika kekuatan spiritual aku dapat menelannya, aku tidak yakin bahwa aku akan dapat menemukan sesuatu tentang hal itu. White Tiger Duke sedikit mengangguk. Baiklah, Yuhao, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Selama kamu bisa kembali dengan selamat, aku akan menganggapnya sebagai jasa besar. Jika kamu dapat mengetahui apa yang terjadi dengan Dewa Kematian, aku pasti akan menjamin bahwa kamu akan menjadi Viscount dan Komandan Legiun kamu sendiri. Su Jiujiu tertegun ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memahami Duke Harimau Putih dengan sangat baik. Sangat sulit untuk mendapatkan promosi di bawahnya. Namun, jika seseorang berhasil melakukannya, itu pasti sangat bagus. Namun, tidak ada jalan pintas. Seseorang harus mendapatkan promosinya melalui kemampuannya sendiri. Tawaran Dai Hao untuk menjadikan Huo Yuhao sebagai Komandan Legiun belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan benar-benar membayangi tawarannya untuk menjadikannya Viscount. Lagi pula, mengingat kultivasi dan latar belakang Huo Yuhao sebagai siswa dari Akademi Shrek, menjadi Viscount tidak ada artinya baginya jika dia mau bergabung dengan Kekaisaran Bintang Luo. Baik. Huo Yuhao setuju. Duke Harimau Putih menunjuk ke meja dan mulai menjelaskan penilaian Angkatan Darat Wilayah Barat Laut atas pegunungan Mingdou. Pada saat yang sama, ia mendiskusikan rencananya dengan Huo Yuhao. Menurut Duke Harimau Putih, misi pengintaian ini sangat penting, dan mereka tidak bisa terburu-buru. Mereka harus menemukan malam yang gelap, dan angin harus kuat. Jika bulan terlalu terang dan visibilitasnya jelas, keselamatan Huo Yuhao akan terganggu. Namun, dia terkejut bahwa pendapat Huo Yuhao sangat berbeda dengan pendapatnya. Huo Yuhao ingin menemukan hari di mana jarak pandang sangat tinggi untuk melakukan pengawasannya. Alasannya sangat sederhana. Dia bisa menyembunyikan dirinya di udara dengan tiruannya, dan tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Ketika cuaca bagus, musuh-musuhnya akan dapat melihat segala sesuatu di langit ketika mereka mengangkat kepala mereka. Lebih mudah bagi mereka untuk lalai. Mereka merencanakan misi sepanjang pagi. Itu adalah makan siang sebelum mereka sepakat bahwa mereka sudah selesai. Saat dia berjalan keluar dari tenda, Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit sangat cerah, dan tidak ada awan. Langit cerah seperti safir besar. Sinar matahari yang menyilaukan memenuhi dunia dengan aura cahaya. Cuaca sangat bagus. Senyum tipis muncul di ujung bibir Huo Yuhao. Dia berbalik dan berjalan menuju tendanya. Setelah kembali, dia menyusun kembali pemikirannya di sana sejenak sebelum pergi untuk makan siang. Tang Wutong berjalan keluar dari tendanya di belakang Huo Yuhao. Dia berhasil melihat profil sampingnya ketika dia mengintip ke langit. Ketika sinar matahari jatuh di wajahnya yang sedikit pucat, senyum tipis di wajahnya membuat Tang Wutong sedikit aneh. Kenapa ada rasa putus asa yang bisa kurasakan dari senyumnya? Jangan bilang dia bunuh diri. Setelah mengembalikan tendanya sendiri, Huo Yuhao mencuci wajahnya untuk menyegarkan diri. Tang Wutong tidak melihatnya salah. Keadaan mentalnya agak aneh. Sejak dia menemukan bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong tidak bisa menyatu dengannya, dia merasa sangat sedih. Benua Douluo sangat besar. Jika Donger sudah melupakan aku, bagaimana aku bisa menemukannya? Tang Wutong bukan Donger. Jadi di mana dia? Jangan bilang bahwa Donger sudah. Karena pemikiran yang membingungkan dan rumit ini, dia merasa sedikit kosong. Dia telah melalui banyak hal selama setahun terakhir. Sejak dia pergi ke hutan penataan San untuk menemukan rumput kerinduan yang merindukan Wang Dong'er, dia tidak pernah sepenuhnya menghabiskan waktu bersamanya. Setelah itu, Wang Qiwer mengorbankan dirinya, dan Wang Dong'er jatuh koma. Dia memasuki kondisi mental hampir hancur setelah itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat tangguh secara mental, dia pasti sudah hancur.
Dia telah mati rasa dengan menyibukkan dirinya. Dari gelombang binatang buas hingga pembentukan pagoda roh hingga pengakuannya terhadap Dai Luoli, ia mencoba menghentikan dirinya dari memikirkan Wang Donger dan Wang Qiwer. Dia telah melewati setiap hari karena itu. Namun, penampilan Tang Wutong mengubah segalanya. Penampilannya telah menghidupkan kembali harapannya. Namun, harapan ini padam untuk terakhir kalinya, dan dia sangat hancur sekali lagi. Dampaknya pada dirinya sulit dibayangkan. Ketenangan luarnya sebenarnya adalah cerminan dari depresi batinnya yang dalam. Itu adalah yang paling menakutkan ketika seseorang kehilangan semua harapan. Sangat mungkin bahwa kondisi mental Huo Yuhao saat ini adalah alasan mengapa ia bersikeras untuk meneliti Dewa Kematian. Selama pertemuan hari ini, ada satu hal yang tidak pernah dia sebutkan. Dewa Kematian adalah alat jiwa terkuat yang dimiliki Kekaisaran Sanmun. Pada saat yang sama, itu dikendalikan oleh insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sanmun, Dewa Kematian Douluo. Tidak ada yang tahu seberapa hebat kemampuan Death God Douluo itu. Hanya sedikit orang yang tahu seperti apa tampangnya. Di bawah situasi seperti itu, Huo Yuhao berada dalam risiko besar mencoba melakukan misi pengintaian ini. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia bahkan berpikir bahwa itu mungkin suatu bentuk kelegaan jika dia mati dalam misi ini. Dai Luoli tahu identitas aslinya. Jika dia meninggal, Dai Luoli pasti akan memberitahu Duk Harimau Putih identitas aslinya. Ketika itu terjadi, apakah Dai Hao akan patah hati? Jika dia, itu akan menjadi semacam balas dendam untuk Dai Hao. Dia telah mengirim putranya sendiri ke medan perang tanpa bisa kembali. Sebenarnya frustasi memikirkan itu. Adapun Wang Donger, bahkan jika dia masih hidup, dia sudah melupakannya. Mungkin kematiannya akan baik untuknya. Keluarganya tidak memberitahunya apapun tentang dia, meskipun dia sadar kembali. Ini pasti berarti bahwa mereka tidak bahagia dengannya. Mungkin kematiannya akan menandakan awal yang baru baginya. Ketika seseorang pasrah pada nasib, banyak dari pikiran mereka akan menyimpang dari norma. Huo Yuhao persis seperti itu sekarang. Mengenai misi, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Makan siang sangat damai. Tidak ada yang bisa membedakannya. Huo Yuhao bahkan mengobrol dan tertawa dengan rekan-rekannya. Setelah makan siang, Su Sanxi bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, apakah kamu akan pergi malam ini?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Lebih baik pergi lebih awal. Setidaknya masalah ini akan diselesaikan lebih cepat." Su Sanxi mengerutkan alisnya dan berkata, "Apa maksudmu dengan menetap?" Kedengarannya buruk. "Yuhao, kamu harus hati-hati. Kami akan berkoordinasi dengan kamu dari langit dan bumi hari ini. Jangan terlibat perkelahian, apapun yang kamu temukan. Kembalilah segera setelah memindai area sekali." "Baik." Huo Yuhao mengakui kata-katanya dengan mudah. Tang Wutong terus meliriknya dari samping. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tegang tidak peduli apa yang dikatakan Huo Yuhao. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Perasaan ini menjadi lebih akut ketika dia melihat ekspresinya ketika dia tersenyum. Tentunya tidak ada yang salah dengan dirinya, bukan? Mengapa aku begitu khawatir tentang keselamatannya? Hanya karena kita berada di kapal yang sama? Tang Wutong juga tidak mengerti mengapa dia berada dalam kondisi seperti itu. Namun, dia memiliki firasat bahwa misi malam ini tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin dia benar-benar akan menghadapi bahaya. "Biarkan aku berhubungan dengannya di langit malam ini," tiba-tiba Tang Wutong berkata. "Oh." Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wutong. Yang dia lihat hanyalah raut wajahnya yang agak bermasalah. Tang Wutong adalah yang paling mahir terbang di antara orang-orang dari akademi di sini. Tidak hanya jiwanya yang mahir terbang, tetapi dia bahkan seorang sage jiwa. Ye Gui adalah yang terbaik berikutnya. Jiwa bela diri suci Kamu Gui bisa melepaskan sayap malaikat dan terbang bebas di udara. Namun, cahaya dari jiwa bela dirinya terlalu kuat, dan akan terlalu jelas di langit malam. Jadi, dia hanya bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Su Sanxi mengangguk dan berkata, "Itu ide yang bagus. Mari kita semua bertindak malam ini." Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah, biarkan aku membuat rencana kalau begitu. Kita tidak bisa gegabah." Tang Wutong dan Ye Gui bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Huo Yuhao dari udara, sementara Su Sanxi dan yang lainnya akan bekerja dengannya dari tanah. Setelah semua,
Pemindahan underworld misterius Susanshi membuatnya lebih mudah baginya untuk berhubungan dengan Huo Yuhao. Setelah peningkatan yang ia terima dari kura-kura emas, pemindahan dunia bawahnya yang misterius dapat bekerja pada jarak yang jauh lebih besar. Huo Yuhao segera kembali ke tendanya sendiri untuk bermeditasi setelah ia selesai merencanakan, memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Yang lain melakukan hal yang sama. Selama meditasinya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Ketika dia bangun, langit sudah berubah gelap. Teknik surga misterius beredar di tubuhnya, dan kekuatan jiwanya melonjak kuat. Qi-nya juga beredar kuat di tubuhnya. Di bawah kendalinya, kekuatan jiwanya terus berubah. Terkadang, itu akan melebur sepenuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Di lain waktu, itu akan berubah menjadi ultimate ice murni, dan suhu tubuhnya turun drastis. Dua jiwa bela diri yang dia miliki saling bergantian. Setelah meditasi sore, kondisi mental Huo Yuhao jauh lebih baik. Jejak ungu melintas di matanya, dan dia mengungkapkan tampilan yang hilang. Sepertinya aku belum hidup untuk diri aku sendiri dalam kehidupan ini. Aku berkultivasi untuk membalas dendam. Aku mencari perbaikan agar Brother Skydream dan yang lainnya dapat bertahan. Tapi bagaimana dengan diriku sendiri? Sepertinya aku tidak punya apa-apa sekarang. Ibuku telah meninggal, tidak ada berita tentang Donger, dan Qiwer mengorbankan dirinya. Senyum pahit muncul di wajahnya. Dia menutup matanya dan membiarkan kepahitan ini memudar. Tiba-tiba, dia berdiri dan berjalan keluar dari tendanya. Saat dia berjalan keluar, dia menenangkan diri, dan menjadi tenang secara tidak normal. Dia telah memasuki kondisi lain sepenuhnya. Duk Harimau Putih telah mengumpulkan anak buahnya di tenda komandan. Petugas dari semua Legiun Insinyur Jiwa, selain dari dua yang telah pergi untuk memperkuat Kekaisaran Jiwa Surgawi, semuanya ada di tenda. Serangkaian pesanan diturunkan. Bahkan jika mereka menyerang, mereka harus melakukannya dengan benar. Instruksi White Tiger Duke tidak menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, ia memerintahkan mereka untuk menyerang bersama-sama. Mereka dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, dan tidak ada prajurit biasa yang terlibat. Operasi ini akan dilakukan sepenuhnya oleh Legiun Insinyur Jiwa. Instruksi White Tiger Duke adalah untuk Legiun Insinyur Jiwa dibagi menjadi dua rute yang berbeda, untuk meredam ancaman Dewa Kematian. Mereka akan menyerang ujung-ujung pegunungan Mingdou. Instruksi Duk Macan Putih sudah sepenuhnya disampaikan ketika Huo Yuhao datang ke tenda. Setelah memasuki tenda, Duk Harimau Putih dan Huo Yuhao saling memandang. White Tiger Duke mengangguk. Huo Yuhao tampak sangat tenang, dan tidak tersentak sama sekali. Apakah dia benar-benar baru berusia 20 tahun? Sangat jarang bagi seseorang untuk tetap tenang, bahkan dengan tanggung jawab yang begitu besar di pundaknya. White Tiger Duke mengangguk pada Huo Yuhao untuk mengakui dia, sama seperti dia kagum. Huo Yuhao juga mengangguk memberi tanda bahwa dia sudah siap. Kami akan mengikuti rencananya dan keluar, teriak Duk Harimau Putih, dan misi dimulai. Semua petugas Legiun Insinyur Jiwa segera bergerak keluar dan mengerahkan pasukan mereka. Dai Hao berjalan di depan Huo Yuhao dan mengangkat tangan kanannya sebelum menekannya di bahu Huo Yuhao. Dia berkata, "Bagaimana kabarmu? Yuhao, apakah kamu siap?" Huo Yuhao sedikit mengangguk. "Aku siap." Dai Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kami akan mulai dari sini. Kami akan berangkat dalam 15 menit. Kita?" Huo Yuhao sedikit ragu saat melihat Dai Hao.